Nabi Muhammad SAW bersabda tentang kehidupan dunia, "Iqtanim khamsa qabla khamsin." Manfaatkanlah, gunakanlah 5 hal. Ini nikmat Allah semuanya, kesempatan dari Allah sebelum datang yang 5. Yang pertama, syababak qabla haramik. Waktu mudamu, waktu engkau kuat, gunakan untuk sebaik-baiknya, mencari bekal, mencari ilmu, untuk mencari apapun yang kita menjadikan bekal kita yang mungkin kita akan tidak bisa lakukan saat kita menjadi tua. Terutama sesuatu yang bermanfaat dunia kita, apalagi akhirat kita. Termasuk diantaranya adalah belajar menimba ilmu, itu yang paling penting. Saat muda gunakan waktu sebaik mungkin. Yang kedua, wasihatak qabla sakamik. Kalau kamu mungkin sudah tua, sudah mulai sakit-sakitan, ya, atau sudah mulai tua, ketika Anda masih sehat, gunakan waktu sebaik-baiknya sebelum datang waktu sakitmu. Mungkin 2 hal sudah lewat. Masa muda sudah lewat, ya. Sehat sudah mulai berkurang, tapi masih kaya, masih punya kedudukan, masih punya jabatan. Maka Rasul mengatakan, wa ghinaka qabla faqrik. Ketika Anda masih punya kekuatan, punya harta titipan Allah, punya kedudukan amanah dari para umat, gunakan sebaik-baiknya untuk membawamu kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa umat manusia kanan kirimu di bawah tanggung jawabmu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ini pun sudah lewat semuanya, tapi masih ada kesempatan, maka gunakan sebelum datang waktu sibuk. Orang sakit itu kan sibuk cuma sekalian. Sibuk bagaimana berobat, sibuk minum obat, itu sibuk itu. Maka sebelum datang itu gunakan sebaik-baiknya. Oke, ini semua lepas. Masa muda sudah lewat. Sudah tidak baik-baik saja kesehatan kita. Apalagi pengaruh dan kekayaan sudah mulai berkurang, sudah mulai redup. Tapi masih ada kesempatan, yaitu apa? Hayatak, engkau masih hidup. Maka gunakan sebaik-baiknya qabla mautik, sebelum datang waktu kematianmu. Jangan sampai menyesal sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ja'ahumul maut, apabila datang seseorang kematian kepadamu, apa katanya? Qala rabbi laula akhartani, kau takhirkan sejenak ya Rabb. Untuk apa? Aku beramal saleh. Jangan sampai demikian, sehingga penyesalan saat itu. Dan ingat, hartamu yang kau miliki sampai akhir hayatmu bukan lagi milikmu. Itu bukan milikmu, tapi milik ahli warismu. Sudah tidak bisa dimakan semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini banyak orang yang salah. Ketika sehat biasa-biasa saja. Ketika sudah merasa dirinya sudah mau meninggal dunia, mau diinfakkan semua hartanya di jalan Allah. Padahal dia punya ahli waris, hukumnya haram, tidak dibolehkan. Paling banyak hanya 1/3 kekayaannya boleh diinfakkan di jalan Allah. Sisanya untuk ahli warisnya. Kalau ahli waris, maka yang terpenting bagaimana siapkan ahli waris kita yang baik, yang soleh, supaya dengan harta yang kita tinggalkan membawa kita dan orang tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah, itulah hakikat dunia. Makanya Rasulullah SAW memberikan arahan kepada kita bagaimana sikap kita kepada dunia tersebut. Ada satu riwayat, hadisnya sahih, riwayat Ibnu Majah, Imam Ahmad, Darimi, ya, dengan sanad yang sahih. Rasulullah pernah mengatakan, ini nasihat sesungguhnya kepada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit, ya, salah seorang penulis wahyunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Man kanatid dunya hammuhu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya ila ma kutiba lahu." Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utama hidupnya, ya, pokoknya apapun, hitung-hitungan dunia terus, apapun dunia, bahkan berkorban pun hitung-hitungan untung ruginya. Masya Allah, ada orang yang seperti itu. Jadi memang dunia menjadi tolak ukurnya, menjadi tujuan utamanya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, maka Allah akan jadikan kemiskinannya itu, ya, rasa miskin itu selalu ada di depannya. Lam ya'tihi minad dunya ila ma kutiba lahu, padahal dunia itu tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang sudah Allah takdirkan untuknya. Jadi bagaimanapun usaha kita, bagaimanapun hitung-hitungan kita dengan amalan kita sendiri, kalau memang bukan rezekinya nggak akan datang. Bukan berarti di sini tidak boleh ikhtiar. Ikhtiar harus maksimal. Tapi itu semua terlepas daripada itu semua sudah diatur oleh
oleh Allah. Wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amrahu. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, apapun rasanya adalah akhirat, beramal tujuan untuk Allah Ta'ala, beribadah apalagi wajib untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jama'allahu lahu amrahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh urusannya. Wa ja'ala ghina'ahu fi qalbi, dan Allah jadikan kekayaannya selalu ada dalam dirinya. Makanya kan ada orang itu yang Masya Allah hidupnya biasa saja tapi merasa cukup, tidak. Sehingga apa, dengan merasa tersebut dia bersyukur kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, membuahkan hasil, dia tidak akan pernah iri dengan siapapun. Nah, iri jika ada menimbulkan banyak penyakit. Nah, orang yang pertama tadi, dunia menjadi tolak ukurnya, walaupun ada orang yang kelihatan sudah bercukupan lebih daripada kita, tapi kenapa pikirannya dunia, dan semuanya adalah aturannya adalah tolak ukurnya adalah hitung-hitungan rugi untung urusan dunia. Sehingga apa yang terjadi? Dia tidak bersyukur kepada Allah, alias kufur nikmat. Kalau sudah kufur nikmat, hasad, tidak akan suka. Kalau ada kanan kirinya, tetangganya, bahkan keluarganya mungkin menjadi orang yang merasa dianggap lebih daripada kita, apalagi urusan dunia. Iri dan hasad itu dari situ, karena tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala, tidak ridho dengan takdirnya. Maka akhirat menjadi tujuan utama, maka Allah jadikan kekayaannya dalam hati. Jadi orang miskin itu hakikatnya bukan miskin hartanya saja, tapi hatinya. Hari ini secara lahiriah banyak miskin, tetapi yang lebih banyak adalah miskin hati. Ya, memang Allah letakkan dalam dirinya. Maka orang yang hebat adalah orang yang dunianya banyak, tapi dunia itu tidak sampai masuk di hati, hanya cukup di tangan. Hatinya cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Apa yang terjadi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa atadhu dunya wa hiya raghimah, maka dunia akan datang yang telah ditakdirkan kepadanya, akan datang dia, tapi dengan apa? Dengan hina di hadapannya, alias datang dengan terhormat untuknya. Ya, tidak mengotori mendapatkan dunia tersebut yang telah Allah takdirkan dengan dosa dan maksiat, melumuri tangan kita dengan dosa, menyakiti hati orang lain, mengerampas hak yang bukan haknya. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya. Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, orang yang kedua, akhirat tujuan hidup kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan urusannya dan akan sampai dunia kepada kita sesuai dengan takdirnya, tapi hati kita kaya, hati kita ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah. Ulama memberikan catatan dari hadis yang tadi terakhir dibacakan, ada beberapa catatan penting. Yang pertama, orang yang cinta pada akhirat akan memperoleh rezeki sesuai dengan ketetapan Allah, tanpa harus melumuri tangannya dengan dosa dan maksiat. Sebaliknya, orang yang terlalu cinta pada dunia, alias dunia itu menjadi tolak ukurnya, apapun hitung-hitungan, maka berambisi mengejar dunia, akan memperoleh rezeki yang lebih banyak, bersusah payah, padahal dunia itu tidak akan datang kepadanya sesuai kecuali dengan takdirnya dan catatannya.